Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadzah Nani di mata pelajaran seni budaya. Setelah 2 pekan yang lalu kalian sudah Ustadzah terangkan tentang materi seni budaya yang Ustadzah ambil dari beberapa sumber. Sekarang seperti yang Ustadzah katakan kemarin, kali ini kalian akan Ustadzah terangkan satu bab lagi tentang seni lukis, dan setelah ini kalian akan praktek melukis. Nanti akan Ustadzah kasih contohnya. Hari ini saya akan menerangkan yang ada di buku paket. Silakan kalian buka buku paketnya halaman 5. Itu ada tujuan, tema, teknik. Dimulai dari halaman 5 ya, karena pengertiannya sudah saya terangkan di pertemuan pertama. Hari ini hanya tinggal tema, teknik, dan tujuan. Oke, baik. Saya persingkat saja biar tidak menghemat kuota kalian. Yang pertama, tema melukis. Tema melukis di sini kalian bisa melihatnya juga di buku paket ya nak ya. Di buku paket silahkan dibuka, dicari yang bagian tema melukis, ada di halaman 10. Yang pertama ada manusia dengan dirinya sendiri, yang kedua manusia dengan manusia lainnya, yang ketiga manusia dengan alam sekitar, yang keempat manusia dengan alam benda, yang kelima manusia dengan aktivitasnya, dan yang keenam manusia dengan alam hayal. Oke, baik, saya sudah terangkan satu-satu ya. Saya diterangkan ini melalui pengertian dan juga nanti ada beberapa contoh. Ini adalah contoh melukis manusia dengan dirinya sendiri, yang tujuannya adalah untuk mengekspresikan saja. Kalian juga bisa membacanya di buku paket halaman 10. Manusia dengan dirinya sendiri, contohnya seperti ini. Ini juga dia menggambar dirinya sendiri, tujuannya untuk mengekspresikan saja atau mengungkapkan perasaannya. Kemudian ini tema, ini manusia dengan manusia yang lainnya. Ini adalah Bapak Soekarno ya. Ini adalah tujuan dengan tema manusia dengan manusia lainnya, melukis manusia lain. Ini juga manusia dengan manusia lainnya. Next, kalau yang ini adalah manusia dengan alam sekitar. Manusia dengan alam sekitar. Jadi biasanya dia melukisnya adalah pemandangan, melukis manusia dengan alam sekitar. Next, ini bagus-bagus ya nak ya. Oke, sekarang yang ini adalah melukis dengan tema manusia dengan alam benda. Biasanya yang digunakan adalah benda-benda, kayak menggambar model, menggambar objek, menggambar alam benda kan seperti ini. Cuman ini bedanya dilukis menggunakan cat basah. Selanjut, ini manusia dengan alam sekitar. Ini manusia dengan aktivitasnya yang ada di buku paket halaman 11 nomor 5. Manusia dengan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari berupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisannya. Ini pelukis hanya mencoba untuk melukis dengan tema manusia dengan alam, dengan aktivitasnya sehari-hari. Ini dilukisnya di pasar. Ini manusia dengan aktivitasnya. Kemudian yang terakhir, ini karya seorang mahasiswa ITB. Kalian bisa mengikuti IG-nya Robi. Coba kalian searching Robi, nanti akan keluar seperti ini. Ini paling saya suka ini. Kalau ini temanya manusia dengan alam hayal, yang ada di nomor 6 halaman 12 buku paket kalian. Manusia dengan alam hayal, contohnya seperti ini. Oke, baik. Sampai sini tadi paham ya? Tema tadi ada 6, kalian nanti bisa pelajari dan baca sendiri di buku paket. Yang pertama ada manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam sekitar, manusia dengan alam benda, manusia dengan aktivitasnya, dan manusia dengan alam hayal. Teknik. Sebelum saya lanjut, Ustadzah bacakan dulu beberapa teknik. Sebentar, Ustadzah bukakan buku paket. Teknik dalam melukis itu ada di buku paket kalian halaman 17. Hanya saja Ustadzah ini ambil
tambahkan dari beberapa sumber, bisa jadi halaman 17 sama 18 ya nanti bisa kalian baca sendiri. Kalau versi Ustazah itu yang pertama ada akuarel, yang kedua plakat, yang ketiga spray, yang keempat pointillis, yang kelima mural atau graffiti. Ada 5 teknik ya, yang ini juga beberapa 5 teknik ini Ustazah sudah menguasai semuanya. Oke, baik. Yang pertama, teknik plakat. Teknik plakat atau tebal itu melukis dengan sapuan warna yang tebal. Contohnya, lukisan itu akan tebal banget sampai cat airnya itu bisa disentuh, bisa dipegang. Jadi semua kanvas itu tertutup oleh cat air. Nanti akan saya kasih contohnya. Yang kedua yaitu pointillis. Pointillis yaitu melukis dengan sapuan warna yang dibuat dengan cara membuat titik-titik untuk menutup suatu bidang. Melukis pointillis itu melukisnya, mewarnainya, membubuhkan catnya itu dengan cara titik-titik. Bagus ya jadinya. Biasanya kalau orang lukis ini sukanya pakai cotton bed. Misalnya melukis daun itu pakainya terus lukis gunung, semuanya birunya digunakan oleh cotton bed, itu hasilnya lebih bagus juga nak. Yang ketiga yaitu melukis spray. Melukis dengan cara menyemprotkan dengan spray, bisa secara manual dengan cara menggunakan sikat gigi atau dengan sisir atau menggunakan alat spray. Kalau yang profesional itu sudah menggunakan alat sprayer yang pakai listrik itu. Tapi kalau nanti kita latihannya nggak pakai pilok, nggak pakai alat listrik, itu hanya memakai sikat gigi atau sisir atau semprot botol minyak. Kalau kalian punya nanti bisa kalian gunakan. Oke, yang terakhir yaitu teknik akuarel. Teknik akuarel yaitu melukis dengan sapuan warna yang tipis sehingga tampak tembus pandang. Jadi dia, kalau perbedaannya yang plakat tadi tebal, semua kanvas tertutup. Kalau yang akuarel ini tipis, semua kanvas tidak tertutup. Ustazah paling suka yang ini, melukis akuarel sama pointillis. Jadi kita bisa lihat contohnya sudah Ustazah siapkan. Nih, kalau ini melukis di mural atau graffiti seperti ini di tembok-tembok. Mural atau graffiti tembok-tembok ya. Ini juga mural atau graffiti di tembok. Next, kalau yang ini melukis plakat, semuanya penuh kanvasnya. Ini juga melukis plakat, tidak ada sela-sela, semuanya pokoknya karena biasanya ini malah kalau pelukis yang profesional itu melukisnya nggak usah gambar pakai tangan, langsung cat airnya langsung dibubuhkan, nggak usah pakai pensil. Sekarang ini pointillis. Nah, ini pointillis dibuat titik-titik gini. Yang ini juga. Ini ya, nah yang ini akuarel. Akuarel itu seperti ini. Tidak semua dikasih warna, tembus pandang, transparan. Bagus kan kalau akuarel? Ini juga akuarel. Ini akuarel juga. Yang ini pointillis, titik-titik. Oh, ini tinggal menggunakan titik-titik yang dibubuhkan. Yang ini plakat. Ini sprayer, menggunakan spray. Oke, sekarang yang terakhir tujuan melukis. Tujuan melukis itu untuk apa tuh nak? Yang pertama untuk religius, yang kedua kritik sosial, yang ketiga ekspresi, dan yang keempat komersial. Manfaat melukis, kalau kalian bisa memahami, kalau suatu saat kalian hidup di masyarakat, kalian sudah bermasyarakat, kalian biasa menguasai lukis, biasanya kalian bermanfaat. Misal kalian ditunjuk sebagai juri lomba lukis di kampung-kampung kalian, suatu saat kalian kerja di kantor, terus kemudian kantor mengadakan suatu acara, kalian
bisa ngelukis, kalian bisa diikutkan lomba lukis, atau kalian bisa bermanfaat menjadi seorang juri karena kalian sudah mengetahui beberapa teknik, tema, aliran dalam melukis. Yang pertama, tujuan melukis ada 4. Yang pertama, tujuan religius itu gambarnya tidak sesuai. Kalau yang ini adalah melukis dengan tema ekspresi. Oh ya, ini ekspresi, mengekspresikan. Terserah kalian tujuannya hanyalah untuk mengekspresikan. Ini Avandi menggambar dirinya sendiri, mengekspresikan dirinya sendiri yang sedang melukis. Itu kan dia sedang melukis dirinya sendiri, tapi dia menggambarnya sendiri. Kalau yang ini tujuan komersial, yaitu untuk dijual di masyarakat atau dipamerkan kemudian dijual, itu maksudnya tujuan komersial. Biasanya kalau lukisan komersial itu seringnya menggunakan gambar-gambar pemandangan dan bentuknya landscape. Kalau ini tujuan religi, tujuannya adalah untuk tujuan religi, untuk pajangan, untuk mengingatkan kita kepada Sang Maha Pencipta cara melihat lukisan religi ini. Atau kalau orang-orang zaman dulu yang ada di buku pakaian itu tujuannya untuk melihat roh-roh gitu ya, percaya pada roh. Tapi itu pada zaman dahulu, orang-orang zaman terdahulu. Kalau kita kan sudah tidak seperti itu. Ini tujuan melukis menurut religius. Ini berikutnya yaitu tujuan melukis kritik sosial, untuk mengkritik beberapa orang. Ini mungkin tentang Pak Tani, kesejahteraan Pak Tani ya. Kemudian ini tentang kritik sosial lawan corona yang dibuat di tembok-tembok mural. Terus ini berhenti berkotor, negeri yang sudah terlalu kotor. Ini menceritakan tentang penyindiran orang-orang yang membuang sampah pada sembarangan. Terus ini ayo warga awasi janji, ini biasanya dibuat untuk mengkritik para politikus, para orang-orang yang mencalonkan dirinya tiba-tiba janji. Ini warga manusia, ayo warga awasi janji. Udah seperti itu. Yang terakhir, ini sudah ya yang terakhir, nanti Ustazah akan lanjut ke grup WA dan Ustazah kasihkan contoh yang akan kalian buat untuk pekan depan. Terima kasih dari Ustazah. Nanti jika ada pertanyaan boleh kalian tanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.